sedikit lagi ya. Sedikit lagi Anda akan keluar dari teknik mesin. Amin. Ya, mudah-mudahan Amin, lancar Bu. ya. Nah, semangat deh, Salsa. Ya, Sal, kamu sempat tahu kan, Amin, Bu. Sal? Amin. Ya, eh, kalau untuk saya dosennya udah hafal ya, sudah dapat di Aljabar. Saya tidak usah memperkenalkan diri lagi, kita sudah pernah ketemu ya. Sebenarnya awalnya memang pewaran, cuman karena satu dan lain halnya, akhirnya dialihkan ke saya semua getaran kelas Bandung dan Cimahi ya. Nah untuk kenapa minggu ini kita kita online karena memang ternyata memang jadwalnya ya harusnya minggu depan. Jadi minggu satu itu kita online, minggu kedua itu kita offline, minggu ketiga itu kita online. Jadi satu banding dua ya untuk jadwalnya. Saya baru lihat kirain kirain di situ offline ternyata online ya salah. Takutnya kita nggak dapat kelas. Saya sudah datang jauh-jauh dari Bandung, tapi ternyata kita nggak dapat kelas ya mending mending jangan ya. Nanti 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 terlunta-lunta luntang lantur di Cimahi nggak ada ruangan. Jadi saya juga ngajarnya nanti susah. Saya mending di Bandung banyak ruangan ya. Oke, kalau dosen pengampunya sudah pada kenal, nomor teleponnya sudah kenal ya. Nah, untuk getaran mekanik ini ya 2 SKS ya. 2 SKS itu berarti berapa? 50 kali 2 berarti 100 menit. Berarti 100 menit itu adalah 1 jam setengah ya. 1 jam 40 menit lah. Kalau dihitung-hitung 10 menit itu adalah istirahat berarti sekitar 1,5 jam saja ya. Jadi makanya saya tadi malah tadi cepet tuh 1 jam 10 menit lah tadi zoomnya ya, cuma sebentar. Ya setidak-tidaknya kalian sudah memahami adalah yang menempel sedikit ya di kepala-kepala mahasiswa sekalian ya untuk pelajaran getaran mekanik ini. Ya, nah getaran mekanik ini sebenarnya ya lanjutan ya. Jadi memang ini adalah mata kuliah inti dari teknik mesin. Ya, mata kuliah intinya dari teknik mesin ini, jadi memang kita harus pelajari getaran karena di setiap mesin karena dia ada gerakan pasti ada getarannya ya. Apakah getaran itu merugikan, apakah getaran itu menguntungkan, ya itu nanti bisa dilihat dari analisa kita. Bagaimana cara kita menganalisa sebuah getaran ya. Apakah itu menguntungkan atau merugikan, atau apakah kita harus menghilangkan, atau malah kita harus mempertahankannya. Nah, adapun tujuan daripada kita belajar getaran mekanik di sini, ya benar saya tadi sampaikan bahwa kita harus memahami konsep ya. Pahami dulu konsep dasar analisa getarannya. Seperti apa sih getaran itu ya? Terus kita bisa menentukan atau mencari dari sumber mana getarannya gitu ya pada permesinan ya itu kita sebagai anak mesin ya tahu lah di mana letak getaran itu berasal gitu ya. Sumbernya dari mana, kemudian bagaimana cara kita meredamnya atau mengisolasi getaran tersebut atau mencegah dampak dari persoalan-persoalan sistem terhadap getaran maupun kita lakukan dengan analisanya kita lakukan dengan cara numerik ya atau Excel. Itu ya tujuan kita belajar getaran, analisa ya. Tapi tahu dulu nih konsepnya, seperti apa konsep dasarnya dari getaran. Nah, untuk pokok pembahasannya banyak ternyata kita berusaha biar selesai semua ini ada 10 ya. Berarti kita tinggal 6 pertemuan. Kita baru 4 kali pertemuan, jadi nanti akan banyak ya. Mungkin dalam seminggu saya 2 kali masuk mungkin, atau diganti dengan tugas atau mungkin video yang akan saya share ya. Nantilah kita lihat keadaannya seperti apa. Di sini ada pengertian fisikanya ya, jadi matematika eh, sistem dinamis gerak bolak-balik, kemudian menentukan Dove-nya ya, pada sistem degree of freedom, diagram of diagram benda bebasnya ya. Kemudian sensasi, kemudian getaran frekuensi, ada transfer function. Kalian sudah belajar di sistem kendali, jadi ini memang ada hubungannya dengan beberapa mata kuliah ya. Ada sistem transfer function, sistem kendali, biasanya teori getaran relatif, base motion, dan permisif.
motion pada permesinan ya, gerak getaran poros sumber elastis, kemudian unbalancing, critical speed shape. Jadi kita belajar poros ya, nanti pengenalan sistem 2 Dove ya, konsep akustik. Nah, ini mungkin nanti akustiknya seperti apa, konsep akustiknya ya. Mengenal damping, damping ini peredamnya, kemudian evaluasi numerik, sistem kontinu, dan solusi analisis. Tapi ini kemungkinan nggak semuanya ya. Ini saya ambil dari BKSTM. Mungkin nggak semuanya sih nanti akan kita pelajari. Tapi nanti lah, seperti sampai mana, tapi paparan nanti sampai bab 4 saja ya di buku Thomson. Nanti ini referensinya ini cuma sampai bab 3 kalau nggak salah ya. Di bab sampai di bab 3 aja diambil dari buku Thomson-nya. Nanti akan saya share juga bukunya yang mana ya. Ada e-booknya satu Thomson yang bisa kita pakai sebagai referensi. Ya, tapi tidak apa-apa misalnya kalian punya buku apa ya silakan dipakai saja. Biasanya sih akan sama sih ya. Beda-beda sedikit mungkin mungkin beda di simbol biasanya kan gitu ya. Ada yang saya menggunakan tau, kita menggunakan T, itu biasanya beda seperti itu. Seperti itu ya untuk referensi. Nah, ada pun metode perkuliahan ini kayaknya sama sih dengan kita belajar aljabar ya. Tetap tetap ada dua metodenya. Kita Zoom, kita tatap muka, kita Zoom di minggu kedua ya, minggu ke apa lagi? Tambah dua, minggu kelima, minggu kelima, kemudian tambah dua lagi, 2, 5, sama 6. Bukan. 8. Ya mulai lagi lah minggu ke-9 gitu ya. Jadi pokoknya 1:2 lah ya. Kita berada di minggu kedua itu kita minggu kedua, minggu keempat. Bukan ya. Pokoknya diselang 2 kali ya online. 2 kali online, 1 kali offline. Berarti kita minggu depan offline, minggu depannya online, kemudian offline lagi. Gitu ya. Kemudian untuk GCR-nya sudah ada ya, mungkin saya sudah share kemarin. Silakan masuk ya. Kemudian tetap kemudian absensi kalau secara offline ya pakai tanda tangan. Nanti juga yang Zoom-nya boleh kita tanda tangan juga di dalam berita acara kampus ya, yang tanda tangan itu silakan. Nanti kita tanda tangan sesuai dengan yang hadir, kan ada di ini sudah dipoto ya, silakan nanti akan ada di situ. Jadi kalian kalian tidak bisa membohongi saya juga ya, kalian nggak hadir ya nggak usah tanda tangan gitu ya. Nah, UTS-nya, UTS nanti ada kemungkinan masih offline, tapi mungkin akan padat ya. Jadi kan mungkin kalau ruang rapatnya bisa dipakai, itu bisa jadi kita bisa offline ruang rapat disulap jadi kelas. Kemudian ada 2, berarti ada 4 kelas, mungkin bisa aja ya kita offline. Tapi kalau enggak, tergantung dosennya sih ya. Apa saya mungkin take home test misalnya, ya tergantung nanti sih ya. Mungkin sih take home test, lebih enaknya take home test. Oke, kemudian penilaian ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung saja acungkan tangan ya. Penilaian, nah seperti biasa untuk kehadiran itu 80% ya. Itu aturan mutlak. Saya selalu menjalankan itu di bawah 80%, berarti tidak bisa lulus dalam mata kuliah ini, kecuali misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu, misalnya dia sakit, dia izin ya, tapi ada surat sakit, itu bisa aja dinyatakan dia masuk ke dalam 80%. Kemudian itu ya, izinnya ujiannya 2 ya, berarti 12 kali perkuliahan wajib. Tugas sama ada kuis, ada latihan soal, ada homework, semua itu dimasukkan ke dalam GCR ya. Dikerjakan pada kertas HPS, ingat bikin sampulnya biar tidak tertukar ya. Dan ingat GCR-nya itu tolong banget ini. GCR-nya itu namanya yang asli. Kayak punya salsa misalnya. Salsa jangan girl. Wah, saya salah katanya.
terus siapa sih The Boy, pusing saya ngeliatnya. Jadi bingung saya aja kadang ngebuka dulu gitu ya, padahal saya sudah kasih nilai, misalnya saya sudah kasih grade, terus misalnya 100, ini siapa gitu ya, tolong itu ya, kadang bertukar ya, kadang namanya Sandi, ada berapa, ada yang paling banyak nama tuh Rizky ya, Rizky itu kadang Muhammad Bu. bertukar itu, Rizky apa ya, perjelas atau nimnya yang jelas gitu ya. Kalau nggak sih namanya sih lebih bagus ya, kalau NIM-nya agak susah itu dilihatin karena panjang, namanya aja yang bagus, nama pertama itu ya ICR-nya, tolong diperhatikan, kalau enggak ya salah sendiri ya, kalau misalnya saya salah masukkan itu ya berarti saya sudah peringatkan, tolong diperbaiki. Kemudian UTS, Keberesan siapa UAS, Gus? dan etika ya. Nah, meskipun Biasa nilai beresan. itu bukan hal segalanya ya, jadi meskipun ah kenapa sih harus dinilai, kenapa sih kita di apa dipertimbangkan dengan nilai, nah begitulah ya kehidupan kita mah dilihatnya dengan nilai ya, kita diberi nilai, kita diberi bobot, jadi memang harus ada pembobotan karena ya itu ada grade-nya ya. Kalau dilihat dari akreditasi aja sekarang sudah tidak ada ABCD ya. Sekarang sudah tinggal unggul, akreditasi apa tidak terakreditasi. Tapi kita masih ada grade sekarang, ada A, B, C, D ya. Kalau dikatakan lulus, kita lulusnya baik, baik sekali, memuaskan atau seperti apa ya. Itu harus ada, tetap tetap harus ada penilaian ya. Begitu. Kalau dari sini ada pertanyaan? Sebelum kita lanjut masuk ke pengantar ya, pengantar getaran mekanik. Apa sih getaran itu? Apa yang harus kita tahu di dalam getaran? Bisa ya, jadi nggak ada pertanyaan lagi ya. Untuk nilai 10, 30%, 30%, 40% ya. Masukkan di GCR, semuanya pokoknya apapun itu masukin ke GCR biar nggak hilang ya. Datanya nggak hilang. Oke, kalau nggak ada pertanyaan untuk kontrak belajar, saya kira semuanya sudah oke ya. Tidak ada lagi pertanyaan. Oh iya, untuk tugas itu biasanya tidak ada susulan ya. Jadi tolong jangan sampai nyusul-nyusul lah. Misalnya eh, ada tugas langsung diselesaikan ya. Jangan sampai nyusul. Sampai Bu, saya lupa. Itu mah malas gitu ya. Memang nggak mau lulus menurut saya ya. Jadi terkadang pengalaman itu kadang mahasiswa itu terakhir-terakhir baru sadar. Bu, boleh nggak saya masukkan nilai? Tidak lagi ya. Saya malas sih sebenarnya, tapi ya antara kasihan juga ya. Terus kayak gimana? Tiba-tiba dia datang. Padahal saya sudah menyarankan, memberitahukan bahwa ini nggak ada susulan gitu. Jadi kalau sudah lewat ya Kayak lewat ntar gitu. gerak Kalau lihat. memang nilai tugasnya rendah ya begitulah hasilnya ya, karena memang ini dibutuhkan ini ya, kemauan sih. Kalau kuliah itu sebenarnya tidak hanya pinter ya, tidak jarang sih orang pinter, semua semua orang kayaknya nggak ada yang bodoh ya, semua pada pinter. Cuman satu yang dibutuhkan itu rajin ya, rajin. Ya kalaupun dia memang cerdas, pinter itu mah plus-plusnya saja gitu ya. Pokoknya kalau dia sudah rajin, menurut saya sudah oke untuk mahasiswa itu. Jadi nggak ada orang yang sempurna ya. Jadi jangan khawatir, meskipun saya tidak bisa matematika, ya jangan khawatir, mungkin kamu dibagi bidang yang lain gitu ya. Jadi makanya kalau memang nggak bisa matematika, diuliklah sendiri atau belajar sama temannya gitu ya. Jadi kuliah itu tidak bisa sendiri menurut saya ya. Tapi memang seperti itu sih, jadi kita tidak bisa sendiri, kita nggak bisa matematika, ada misalnya Krisna bantuin, aku nggak bisa matematika nih, nah Krisna bilang, oh iya saya tidak bisa menggambar misalnya, kita cari Krisna menggambar seperti itu ya. Tidak menutup kemungkinan ada yang bisa semuanya juga sih, cuman ya begitulah ya, jadi kita tidak ada yang sempurna, adanya itu males sih, mahasiswa itu seperti itu, saya pengalaman juga sebagai mahasiswa itu kita males gitu ya, nggak ada Oh, terima kemauan, kalau kamu ada kok. kemauan pasti ada jalan, nggak ada yang nggak bisa, nggak ada yang nggak mungkin ya, apalagi kita sudah berusaha pasti ada lah ya, karena ya itu hasilnya mau seperti apa ya nanti aja kita lihat ya, intinya proses, kita memproses, kita bisa melaksanakan itu ya. Tolonglah sebagai anak Unjani, Udah saya usut harap dulu. itu satu satu aja dulu, rajin ya. Rajin lah, kalau sudah rajin mah insya Allah akan ada efeknya ya.
Oke, itu sedikit ini ya intermezzo ya dan sedikit motivasi buat anda semua. Jangan sampai kita karena kita online kita males-malesan, jangan lah ya. Jangan, malah lebih online ini mempermudah kalian bisa lulus loh menurut saya ya. Terus kalau sudah online malas lagi kan itu. Dan memang kalau online itu eh, kalian agak sedikit sibuk ya. Karena online itu tidak tidak enak gitu ngobrol gitu ya secara ini ngomong sendiri. Enaknya itu learning, jadi memang kalian itu banyak dikasih tugas, jadi jangan jangan bingung ya, kita banyak sekali Ada tugas ada karena ada. online itu Duk pasti duk duk. banyak tugas Kalau ya. ada suara Itu ayam karena memang itu ini anjing mending kita turun. tatap muka dan beda apa tatap muka di Susah kelas dan di orang jangan ribut. lewat apa ini lewat jaringan ini beda ya, beda beda efeknya. Sama kayak gini, saya suruh misalnya Sasa tolong ini tapi itu kan nggak bisa gitu ya. Saya menjelaskannya itu tidak seperti di jadwal kelas gitu, pemahamannya pasti beda terkadang seperti. Jadi memang kita banyak Banyak latihan kita ya, lain mata tolong banyak besok latihan menang. banyak Soalnya belajar saya banyak. sering Sekarang sekarang enak semua ada. Kalau bingung buka aja YouTube, sekarang buka aja emang si gue Google. paling Saya aja pakai sebagai noise. dosen itu belajar di YouTube loh ya, saya baca YouTube, saya baca Ngurusin si cantik semua, saya doang baca kan. gitu ya. Mau jurnal mau apa semua kita baca karena memang kalau ada pertanyaan sama siapa lagi kita bertanya ya, pasti sama Mister Suka Google ada ya. itulah kayak Nah, saya gitu. bertanya. Tanyalah sama Google, Banyak meskipun memang kepada harus kita ini bertanya. sih apa saring juga ini Dia emang namanya belajar. cantik. Rata-rata sih benar ya. Biasanya ada di situ. Ada Kecuali cowok berita-berita yang iri ini. dengki lihat Oke. cewek cantik. Nah, oke. Foto ke Itu kemudian kita lanjut saja ya. Kita masuk ke getaran. Kita mulai nih ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim kita nih ya. Kita jangan sampai wah getaran itu susah. Tapi kita coba sedikit memahami, sedikit sedikit perlahan, Ada gak perlahan bu demi berhubungan perlahan, gak bu? sedikit demi sedikit kita pahami ya. Jadi saya juga tidak akan langsung brut gitu. Saya kasih sedikit-sedikit. Tenang saja. Saya juga sambil belajar juga ya. Jadi kita sama-sama memahami ya. Kalau misalnya saya salah, dibenarkan saja nggak apa-apa. Ya, namanya juga manusia, tidak semua manusia benar ya. Nah, oke, karena kita manusia di tempat kesalahan. Oke, kita masuk ke definisi getaran. Kita mulai nih getaran. Getaran ini kan sebenarnya kita bisa pernah dipelajari sih di fisika ya. Jadi makanya di situ tadi konsep ini seperti apa getaran itu. Nah, getaran. Ada yang tahu getaran itu apa? Getaran itu adalah gerakan, ya, gerakan yang berulang di sekitar titik setimbang. Ya, titik setimbang yang mana? Jadi gerakan yang berulang di sekitar titik setimbang. Titik setimbang itu pasti dari nol ya. Setimbang itu pasti nol. Jadi ini gerakan yang berulang di sekitar titik seimbang. Jadi ini berulang. Atau kalau secara ininya melewati ya, gerakan yang melewati titik seimbang yang berulang. Ya, dia berulang nih. Dikumpulkan. Ya, dari sini ke sini. Nah, Misalnya ininya ini udah di adalah pringles ini. garis setimbangnya, maka gerakan itu akan berulang melewati ini. Mau seperti apa bendanya, pasti dia akan melewati si setimbangnya. Nah, di dalam karakteristik getaran ya, ada yang disebut dengan amplitudo ya. Amplitudo ada namanya frekuensi dan ada yang namanya periode. Nanti saya akan jelaskan yang mana amplitudo, yang mana frekuensi, yang mana periode ya. Nah, salah satu contoh getaran ya itu adalah gerak harmonik sederhana atau disebut dengan GHS. Ya, itu salah satu contohnya. Ya. Nah, yang mana yang disebut dengan gerakan harmonik sederhana ya? Nah, gerakan harmonik sederhana itu adalah gerakan periodik ya. Sedangkan gerakan periodik yang paling sederhana ya, di mana gerakan periodik ini adalah gerakan osilasi berulang ya. Jadi gerakan berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Jadi gerak osilasi berulang secara teratur dalam selang waktu yang sama. Itulah gerakan harmonik ya. Waktu perulangan itu yang mana? Jadi periode ya. Jadi periode atau disebut dengan di sini theta. Nah, kadang juga ditulis dengan T besar ya.
Jadi jangan, bukan tidak tahu ya. Di sini tahu besar mana kursornya. Kelihatan oh ini. Di sini T ya, yang ininya biasanya T besar. Kita pakai T besar ya. Kadang juga ada yang pakai tau, itu tergantung bukunya ya. Nah, di mana frekuensi ini adalah inverse dari periode ini. Inverse-nya itu berarti balikan ya, berarti seperti F itu sama dengan seperti. Nah, untuk contoh gerakan harmonik sederhana ini ya, ada pada bandul. Nah, ini bandul. Bandul itu kan kalau misalnya dia ditarik ya, jadi ini bandulnya, ini posisi setimbangnya. Kalau dia ditarik ke sini, bahwa dia akan muternya gini. Itu namanya bandul ya, gerakan bolak-balik yang melewati titik seimbang. Sama kayak pegas. Nah, contoh ini pegas ini bentuk pegasnya horizontal ya. Mau di horizontal mau vertikal, dia pasti akan melewati titik seimbangnya. Titik seimbangnya itu pasti nol ya. Seimbangnya nol, sini nolnya. Jadi kalau kita tarik ini ke sana, ke kanan, maka dia akan ke kiri, kembali lagi ke kanan dengan melewati titik seimbang. Itu adalah putaran. Itu ya, putaran. Nah, pada gerakan ini ya, pada gerakan ini di dihubungkan ya atau diimplementasikan ke dalam gerak melingkar. Kenapa? Nah, contohnya seperti ini. Kenapa dia disebut dengan gerak melingkar? Karena pada saat kita menarik ini bandul misalnya ya, ini bandul kita tarik, kemudian kita lepaskan, nah dia akan bolak-balik. Nah, satu gerakan diumpamakan dia membentuk lingkaran. Contohnya di sini nol ya. Contohnya di sini, dari sini nol. Nah, ini ditarik dari sini si bandulnya ya, misalnya ini bandul. Ditarik ke sini, dia akan ke sini, terus ke sini, membentuk satu setengah lingkaran. Kemudian kembalinya akan membentuk setengah lingkaran lagi, ya. Nah, makanya untuk getaran itu diibaratkan atau diimplementasikan ke dalam gerak melingkar. Tolong ini diperhatikan. Jadi getaran itu dihubungkan dengan gerak melingkar karena di posisi gerakannya ya diibaratkan dalam satu gerakan yaitu setengah lingkaran, kemudian gerakannya kembali lagi itu setengah lingkaran. Jadi dia membentuk 360 derajat. Itu ya. Ya, ingat ini ada hubungannya dengan gerak melingkar. Nah, di mana di dalam gerak melingkar di sini akan dipengaruhi adanya apa? Jadi ada sudut ya. Di sini ada 0, di sini untuk diagram kartesian ya. Di sini ada 0 karena di dalam sudut itu adalah radian. Kita sudut ya. Sudut awalnya itu atau fasenya, sudut fase itu kita masukkan pi radian. Apa satuannya adalah radian. Maka kita tidak pakai derajat di sini, tapi kita pakai pi. Nah, pi per 2 berarti pi per 2 itu 90 derajat, kemudian di sini pi 180, dan di sini 3 pi yaitu 270. Dan di sini ada satu nih. Apa di sini kira-kira di 0? Setelah kembali lagi berapa? 2 pi ya. 360. Ada 2 ya. Gitu ya. Ciaga soalnya udah selingkuh sama si Chandra. Nah, dari sini ini bisa ditentukan ya bahwa benda mulai bergetar ya dari titik seimbang bergerak ke atas, maka sudutnya akan nol. Pada saat titiknya awal itu pasti dia sudutnya pasti nol ya. Kemudian titik balik ke atasnya pasti di sini 1/2 ya. Ke atasnya berarti 1/2 pi ya, atau pi per 2. Kemudian titik keseimbangan bergerak ke bawah, berarti ini ke bawah ya, ke bawah sini. Itu adalah pasti sudutnya adalah pi. Kemudian ke bawah lagi namanya dari titik balik bawah ke bawah ya, titik balik bawahnya ke bawah. Ini akan membentuk sudut 3/2 pi ya. Kemudian kalau untuk yang terakhir dia kembali ke sini, berarti dia membentuk 2 pi, 360 derajat. Nah, contohnya seperti ini tadi yang pegas ya. Ini pegasnya berbentuk
vertikal, dia pada posisi vertikal ya. Kita misalnya tarik ini dari sini, kita tarik kalau dari tengah titik seimbang di sini berarti dia akan naik ke atas dulu ya. Dari kita tarik ke bawah, dia ke atas dan melewati tengah. Nah, ini bisa dijadikan contoh ya untuk getaran. Nah, ini dalam bentuk gerak Selalu ada melingkar. buat kamu kok. Nah, dia akan ikut nih, misalnya ini ke bawah kan ke sini, maka ini juga akan ke sini ya. Hijaunya akan ke sini ke bawah, ini juga ikut akan ke sini, muter sampai 360 kembali lagi. Di sini diibaratkan dia Mau ini sayang tidak ini aku ada lagi. gesekan ya. Jadi di sini sempurna, tidak ada gesekan, tidak ada peredaman, tidak ada gesekan, maka tidak ada gesekan terhadap udara, maka itu dinyatakan dengan sudut yang sama berarti ya. Karena nggak ada gesekan, nggak ada dikali gesekan, ini akan ditarik, dia akan muter sesuai dengan ini ya, sesuai dengan gerakannya. Jadi ini dia beratkan ke bawah, dia akan muter, terus kembali lagi ke atas, akan muter ya. Nah, pada posisi dia melingkar ya, dia ikut putar, maka di sini sudutnya nih, maka dia akan membentuk sebuah sudut. Misalnya dia di sini, misalnya bendanya berada di sini ya, bendanya berada di sini misalnya. Ini Aku atau gak di samain saja di sini ya, anggaplah dia di sini tapi dia berada di posisi ini sebelah sini ya, ini seperti ini. nggak mau. Nah, maka untuk gerakan ini, maka di sini di ini ya, dia membentuk seperti ini, maka di sini akan ada R ya. Di sini akan ada R. Ini akan ada jari-jari, nah di sini ada sudutnya. Jarak ya, jadi ada simpangan gitu ya. Jadi jarak atau kedudukan, nah tolong diperhatikan kedudukan dari titik seimbang ke apa? Kedudukan dari titik seimbang atau jarak dari titik seimbang, misalnya contohnya seperti ini ya. Ini disebut dengan amplitudo. Bukan, sorry, simpangan ya, simpangan. Kedudukan dari titik seimbang itu namanya simpangan. Ini juga ada simpangan ya. Simpangan terjauh, tolong diperhatikan, simpangan terjauh dari sebuah gerakan itu disebut dengan amplitudo. Berarti di sini adalah A, ya. Yang karena bagian atasnya di sini adalah A, maka di sini adalah minus A. Seperti itu. Di bawah minus A dan titik terjauhnya. Berarti kalau kita lihat benda ini, dia akan naik ke atas ya, berarti kita lihat titik terjauh dari posisi ini ya, kan ini di sini titik terjauhnya, maka ini bisa dikatakan bahwa A ini adalah R atau R ini adalah A ya. Jadi R ini adalah A. Jadi besarnya A-nya itu sama dengan R. Nah, karena di sini letak titik terjauhnya ada berada di sini dan di sini juga iya, di sini juga iya. Jadi berada di R. Bisa dikatakan R ya. Nah, itu sama dengan di mana sudut ini di dalam apa namanya, di dalam gerak melingkar itu sama dengan ya. Jadi sudut ini itu sama dengan omega dikali T, kecepatan sudut dikali dengan waktu T. Kecepatan sudut dikali dengan waktu dia bergerak ya. Jadi di sini ada kecepatan sudut karena ada delta, di sini kecepatan sudut dikali dengan T. Nah, dari sini bisa kita hasilkan bahwa akan ada simpangan ya. Kalau simpangan terjauh pasti A. Sedangkan kalau simpangan saja atau kedudukan saja dari posisi seimbang, nah kita bisa cari. Ini biasanya disimbol dengan X atau Y yang ini. Garis ini ya, yang garis ini X dan Y. Ini namanya simpangan atau posisi, di mana letak posisi si benda dari titik setimbang ya. Ini posisinya dari 0 ke posisi atas. Ini adalah X. Kadang juga kita tulis Y. X mau Y sama ya, pokoknya dia berada di sini. Maka dari garis ini
bisa ditentukan bahwa nilai X-nya berapa. Ya, kalau dilihat dari sini ada garis, ada sisi miring, di sini ada depan sudut, berarti ini bisa menunjukkan dengan menggunakan trigonometri ya. Berarti X sama dengan, atau pakai Y juga nggak apa-apa, jadi X sama dengan, sorry, kalau dia berada di depan sudut berarti ini adalah sin ya. Kalau di dekat sudut berarti kita cos. Nah, karena dia berada di depan sudut, ya, sudutnya ada. Nah, ini yang akan kita cari X. Sudutnya ada di sini, berarti dia ada di depan sudut, maka dia adalah sin. Sin theta, ya. Sin, kita pakai rumus Pitagoras. Sin theta sama dengan sisi miring di sisi depan sudut berarti X, ya, dibagi dengan sisi miring. Sisi miringnya sendiri apa? Ada yang tahu sisi miringnya? Sisi miringnya adalah R ya, jadi TX per R. Nah, sehingga sedangkan R tadi ini adalah A ya, nanti kita ganti, berarti bisa dicari X-nya yang kita berarti bisa mendapatkan titik seimbangnya, simpangannya berarti X sama dengan R dikali sin. Itu cucuk-cucukan apa? Yang video tuh cucuk-cucukan. Ya. Oh, kacu. R dikali sin theta, di mana R ini bisa diganti dengan A menjadi A sin theta. Jadi rumus simpangan itu adalah A sin theta. Ya, silakan ditulis ya. Di sini tidak ada loh. A sin theta. Ya, di mana theta sendiri dari kecepatan gerakan lingkar ya, kecepatan sudut dikali T, berarti tetanya bisa kita ganti menjadi A sin omega T ya. Sin omega T. Tuh. Sin omega T ya. Jadi untuk X-nya itu atau simpangannya adalah sin dika A sin omega T. Nah, ini lagi bisa kita uraikan ya. Jadi sebenarnya omega ini bisa aja kita uraikan ya. Dimana omega itu sama dengan 2pi F ya. 2pi F. F yang tadi kita ketahui F itu adalah apa namanya? Inverse dari periode, berarti F itu sama dengan seperti T. Jadi bisa diuraikan lebih panjang ya ini. Seperti maka omega itu sama dengan 2pi per T ya. Kita ganti F-nya menjadi 2pi per T. Ya, tolong ini dipahami. Sama rumus kita pakai ya nanti ya. Kalau tergantung berarti di sini omega bisa diganti ya. Omega di sini bisa diganti menjadi omega berarti 2pi per T besar. Berarti kalau di sini boleh ditulis A sin paling benar A sin omega berarti 2pi dikali karena ada T-nya di bawah, T besar kali T kecil berarti T kecil per T besar ya. Ini rumusnya mendapat simpangan ya atau X. Nah, dari simpangan ini bisa diturunkan menjadi kecepatan atau jarak ini bisa diturunkan menjadi kecepatan, yaitu turunannya nanti akan di bawah ya. Jadi nanti dari jarak nanti akan diturunkan menjadi kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Itu bisa kita hitung nanti ya. Kita Neng cantik. Nah ini ya, jadi dari situ bisa kita turunkan menjadi kecepatan dan percepatan. Percepatannya jadi omega A dikali cos theta, sedangkan cos theta sendiri itu tadi omega T ya. Omega sendiri 2pi F atau 2T per 2pi per T ya, bisa diganti tetanya ya. Tapi rumus awalnya seperti ini ya. Atau X di sini boleh diganti dengan X.
seperti itu ya. Sekolah saya. Untuk Bolak-balik iya, Mas. itu untuk Goblok. Ini sebenarnya kieu teh mana? Mana bolak-balik kunaon? Iya bolak-balik aya. nah untuk percepatan ya dan kecepatan sudah diturunkan. Nah, rumusnya seperti ini sudah ada di sini. Nah, ini bisa ditabelkan ya sesuai dengan sudutnya. Jadi setiap Ada sudut aku bisa manusia paling membentuk ribet sebenarnya. Kenapa? simpangan ya. Simpangan dari simpangan sendiri kan diturunkan menjadi kecepatan terus menjadi percepatan. Ini jadi Y ya, DV Enggak, dan lu A yang bau ini monyet. di posisi dia tetanya Enggak 0 maka bilang ke Y-nya 0 orangnya. untuk Emang itu sudah Mas Chris punya percepatannya aku. berarti omega dikali Berarti 6 terus wakilan. percepatannya Linda. 0 ya. Wakilan. Ini tinggal masukkan saja sudutnya di sini ya. Mobil. Terus mah minjem kasar deh. Untuk getaran ya, jadi getaran itu adalah gerakan osilasi atau gerakan berulang yang melewati titik seimbang, di mana kita implementasikan ke dalam sebuah gerakan harmonik, gerakan melingkar ya. Nah, di bagian melingkar, di mana akan membentuk sudut. Nah, sudut ini dipengaruhi oleh gerak melingkar, ada omega ya. Dari sudut itu kita mendapatkan simpangan atau kedudukan benda itu dari posisi setimbangnya, dapatlah jarak atau setimbangnya ada setimbang apa setimbang ada apa simpangan terjauhnya itu amplitudo, di mana apa tadi dari amplitudo ini bisa dihasilkan simpangannya ya, ada sudut, dari sudut ada omega. Dari omega sendiri, dari kecepatan sudut sendiri ada frekuensi. Frekuensi itu adalah inverse dari waktu ya. Mungkin itu yang ini dari inverse, terus kemudian dari jarak atau simpangan itu diturunkan menjadi kecepatan dan dari kecepatan diturunkan menjadi percepatan. Itu ya untuk getaran mekanik. Untuk getaran harmonik sederhana dulu yang kita pahami. Sehingga ada pertanyaannya, apakah energi berlaku pada GHS, pada gerakan berlaku ya. Jadi di sini berlaku jika tidak ada gaya gesek ya yang terjadi. Jadi total, jadi di mana energi mekaniknya itu sama dengan K energi kinetik ditambah U ya. Untuk potensialnya. Ini contohnya amplitudo ya, amplitudo ada resonansi. Nah, satu pertanyaan, mengapa perlu mempelajari gerak harmonis sederhana ya? Karena gerakan harmonis sederhana ini sering dijumpai ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya fenomena mekanik, listrik, kimia ya. Getarannya lebih kompleks. Gitu ya, karena getaran adalah sumber dari fenomena. Kita sering pakai. Itu ya untuk ini. Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Contoh soal ya. Saya share dulu contoh soal. Ada emang menyebut aing bau punya. Contoh soalnya ini aja. Yang sama dengan kelas tadi. Nih. Oh, ada pertanyaan dulu sebelum lanjut ke soal. Tuh bau monyet. Untuk getaran mekanik ya, jadi gerak bolak-balik. Itu dulu yang kita pahami. Kemudian ada sudut theta, kemudian ada simpangan, ada amplitudo. Simpangan terjauh itu adalah amplitudo, di mana di dalam implementasinya adalah gerak melingkar. Gerak melingkar itu adalah simpangan itu adalah R, amplitudonya itu adalah R ya, jari-jari. Ya, ini contohnya seperti ini ya, sebuah benda bergetar. Ini masih begitu mudah sekali ya contohnya.
sebuah benda bergetar yang bersamaan sama Y sama dengan sin 4 sin theta ya. 4 sin 10 pi kali T cm. Nah, untuk tadi kita tidak menjelaskan ini ya. Untuk satuan-satuan enggak, Mbak, itu investasi ke Bang Unang. Oh, biasa. kok hilang? Guys, pulpen mana, guys? Kau kan habis darinya, Bi? Itu punya aku, guys. Garisin dulu, minta tolong. Ya. Untuk satuan Tadi aku udah bilang iya, udah. untuk simpangan itu ya, simpangan itu berarti satuannya adalah meter atau sentimeter. Kemudian amplitudo center sentimeter sentimeter meter atau milimeter gitu ya. Frekuensi adalah hertz. Kemudian periode adalah second. Simpangan itu Pakai adalah pulpen secret. hertz. Frekuensi adalah hertz. Simpangan itu adalah sentimeter ya. Lalu satuan-satuannya tadi itu theta. Theta ini adalah satuannya radian ya. Ayo tinggalin guys. Gitu. Sip. Sianya aku aing monyet. Kecepatan meter per second kuadrat, kecepatan meter per second. Nah, ini meter atau milimeter ya, bebas lah. Nanti kalian harus menentukan berarti dengan satuannya kayak seperti ini satuannya sentimeter. Ya, sampai Diam, waktu T second ya. CS apa lagi ya? Mega apa? Radian persecond ya. Harus rapi. Ya, itu ya. Nah, ini ada contoh seperti ini ya. Berarti ada simpangan. Diketahui sebuah benda bergetar dengan persamaan Y. Jadi Y-nya di sini atau X-nya ya. X-nya di sini adalah simpangan, berarti X-nya ini atau Y-nya ini sama dengan 4 sin 10 pi T ya. 10 pi nya mana? 10 pi kali T, dimana satuannya sentimeter ya. Maka kalau kita ketahui X itu sama dengan A sin ya. Jadi kalau kita lihat di sini A sin omega T. Ya gak apa-apa, lurus kan gak harus miring gini kan. Ini sama ini berarti bisa disimpulkan bahwa A-nya berapa? Ini sayang. Yang tahu? A-nya berapa? Ada yang masih standby atau sudah pada hilang? A-nya berapa? Kalau dilihat dari soal ini A-nya berapa? Saya mau sebut deh. Yoga masih ada? Halo. Febrian, saya coret semua nanti ya. Ya, Bu. Febrian, jadi berapa A-nya Febrian? Besok kita harus buka kamera ya. Tidak ada yang tutup kamera, kecuali ada alasan. Febrian, A-nya berapa jadi? Tidak tahu? Enggak, Bu. Siapa yang tahu? A-nya berapa? Sabu. Seberaha? Kenapa sih saya jawab ya? Berarti tidak ada yang memperhatikan ya. Saya sudah menjelaskan sedemikian rupa tapi tidak ada yang memperhatikan. Besok-besok saya tidak usah masuk online. Nggak enak online tuh, nggak ada yang lihat. Vega, A-nya berapa? Lu udah ngeliat dia menjawab.
Bisa saya coret ya semuanya. Dandi. Ya lo anjing gak apa anjing. Apa mau Aldi. Ya, silakan semua nyalakan semua kamera. Sepertinya saya harus nyalakan semua kameranya. Ya. Ini kalian lagi apa ini sebenarnya? Kuliah apa lagi tidur? Siang-siang begini memang tidur sih ya. Jadi sebenarnya kalau kalian nggak mau kuliah ya nggak apa-apa sih. Saya juga enaknya tidur ya. Saya juga lagi banyak kerjaan sih sebenarnya. Karena kasihan kalian belum pernah masuk ya saya masuk nih ya. Nah saya tanya di sini. Ini A-nya berapa? Setelah saya jelaskan dari tadi. Tahu A ini berapa? Dari rumus dari soal ini. Ada? Iya, 4. Jawab. Siapa yang jawab? Set. Iya, Bu. Tuh, saya berarti saya dia memperhatikan dong ya. Ya 4, benar kan? Nah, yang ditanyakan amplitudo A-nya berapa? Ini kan sudah ada di soal ya. 4 sin omega T ya. Jadi yang A-nya ini berapa? 4. Kalau omeganya berapa? Ada yang tahu? Omega apa jadinya? Omega berapa dari rumus dari soal ini? 10. 10 apa? 10 gitu. Pi. Oh, Iya, ada 10 pi, ini 4. Nah, dari sini dari soal yang diketahui kita bisa mencari amplitudo kan amplitudonya sudah ada. Ini 4 apa ini? 4 satuan amplitudo apa? Sentimeter, Bu. Ya, kayak sentimeter ya, karena soalnya adalah sentimeter. Nah, kemudian frekuensi berapa? Rumusnya apa frekuensi tadi? Frekuensi sama dengan omega ya, berarti omega sama dengan 2 pi f ya. 2 pi f, maka f-nya berapa? Nah, kita balik-balik rumusnya, tolong ini diperhatikan. F sama dengan, berarti omega dibagi dengan 2 pi. Nah, omeganya tadi berapa? 10 per pi, berarti f-nya sama dengan berapa? 5, Bu. Berarti 10 pi per 2 pi. Berapa itu hasilnya? 5, Bu. 5. Iya. Ditanya teh tidak ada yang menjawab, jadi saya jadi emosi ya. Jadi 5 Hertz ya. Satunya adalah Hertz. Nah, sedangkan periode itu apa? T ya. Nah, rumus dari periode sendiri itu kan ada F-nya, berarti F sama dengan inverse dari periode ya. Berarti seperti Nah, maka kalau dicari T-nya berapa jadinya? Kalau saya putar T, jadi T berapa ini? Ada yang tahu? Satrio, berapa Tio? T-nya jadi apa? Berapa? T jadi berapa Tio? Tahu Satrio? Siapa di sini? Sultan, Satrio, Safri, coba kalian bertiga diskusikan. T jadi apa ini? Hanya untuk bolak-balikan rumus. F sama dengan seperti. Maka T sama dengan berapa? Satrio? Safri mungkin? Yang ketiga coba diskusi. Harus ada jawabannya. Kalau tidak ada jawaban, 1 per F, Bu. minggu depan saya tanya Satrio, Sultan, dan Safri. Sana nulain. Saya ke PMS AWW. Bisa diketikkan. Yo. Berapa? Bisa diketik yo.
Mau lulus nggak Satrio? Berapa saat? Paham nggak saat? Kira-kira dapat dari mana? Lada. Di sini ada F. Kadang ya kita masih bingung dengan persamaan-persamaan seperti ini. Nah, ada F, ada super T. Nah, T-nya berapa, Satrio? Ayo jawab. Ayo jawab. 1, 2, 3. Izin Bu, itu jawabnya di kolom komentar Bu. Di kolom komentar. Nah, kenapa di kolom komentar? Katanya mikrofonnya nggak fungsi. Iya. Oke, super F ya. Nah, ini yang terkadang bingung ya mahasiswa membolak, padahal ini cuma dibolak-balik saja. Jadi kalau ini posisi ini dan itu sama, jadi tinggal ditukar ya. Nah, yang beda itu sama ini. Nah, kalau ini pindah ke sini itu dikali, kalau ini pindah ke sini itu dibagi sama ini. Ah, itu yang biasanya ya. Super F ya. Berarti T-nya berapa jadinya? Super F-nya tadi berapa? 5. Berarti 0,2 ya. 2, Bu. 2 apa? Oh, satuannya F? T. 0,2 detik. Second. Itu ya untuk periode. Terus simpangan ya. Simpangan jadinya berapa? Siapa yang mau saya tanya? Indra. Simpangannya jadi berapa? X sama dengan berapa, Indra? Ayo, Indra. Mana Indra? Di kelas juga pasti gitu kan, saya suka nanya kalian kan di kelas seperti itu, tanya naik satu-satu ya kan. Jadi ya begitulah sebaiknya sih begitu biar kalian aktif. Mana tadi hilang dia? Indra. Jadi simpangannya jadi berapa, Indra? Hilmi, coba Hilmi, simpangannya berapa nih? Coba disebutkan saya. Jadi A-nya berapa? Hilmi. 4 berarti dikali sini. Mi, A-nya berapa Mi? Lu si Hilmi antepin. 4 bukan, Bu? 4, terus dikali sin. Omeganya berapa tadi? 10. 10. Pi. Pi T. Pi dulu, Pi. Dikali T. T-nya berapa, Mi? T-nya ini ya. T-nya di 25. Kan Coba dihitung. Ada yang bisa menghitung? Pi-nya di sini 180 ya. Ingat, karena di sini radian. Radian itu berarti 180 ya. Satu radian itu 180 derajat. Karena sin itu bukan sin kita tidak menderajat kita tidak mensinkan radian, tapi kita mensinkan derajatnya. Berarti 10 dikali pi-nya ini adalah 180 ya. Coba berapa hasilnya? Yang sudah silakan acukan tangan, berapa hasilnya? Kali 10. Sin berapa ini teh, Mas? Dikali sin 4 kali sin kali 10 pi. Oh. pi bentar dikali 25. Error. Sina 0,25 Mas nih. Ada yang dapat? Ini pakainya yang ini saya versi ibu nih. Emang bisa kosong. Atau sin 10 pi. 4, Bu. 4. 4 kali berapa tadi? 4 kali 1 ya. 4 kali 1 sin dari 450 itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah 4 apa? Satuannya apa? Simpangan Sentimeter. Jadi amplitudo dan simpangannya sama. Sama dia simpangan terjauhnya dan kedudukan. Nah, sekarang masuk kecepatan. Nah, kecepatan tadi rumusnya jadi turunan dari itu berarti omega berapa tadi? Rumusnya dari kecepatan adalah omega A cos theta ya.
omega A cos theta. Untuk itu omega A cos theta. Ya, jadi untuk kecepatannya kita tulis di sini P atau X dot ya. Karena dia turunan dari posisi, berarti di sini omega cos theta ya. Cos theta sendiri omega dikali T berarti omeganya tadi 10 pi ya. 10 pi cos tadi cos 10 pi dikali T ya. T-nya sendiri 0,25. Ya. Silakan dicari ini berapa. Jadi 10 pi kali cos tadi sama berarti itu cos 450 ya. Nah, cos 450 sendiri dia adalah 0 ya. Berarti apapun dikalikan 0 hasilnya 0, Bu. 0. berarti kecepatannya tidak ada. Sedangkan untuk percepatannya ya, percepatan tadi rumusnya apa? Minus omega kuadrat dikali A sin theta ya. Atau minus omega kuadrat dikali X. Bisa langsung aja dikali minus omega kuadrat dikali X. Ini berarti minus omega kuadrat dikali X ya. Di sini berarti minus 10 pi ya. Pi kuadrat dikali 4. Ya. Dalam kurungnya silakan dikali ya. Kuadratkan dulu dikali 4 jadi minus. Percepatannya segitu ya. 10 dikali tadi sin kali 4 ya. Kali 4. Iya. Ini seri siapa namanya? Goblok 10 pi coba. Jadinya 400 Coba. Itu 400 nah, 400. pi ya. 400 pi kuadrat. Oh, 400 pi. Oh kan dipangkat etana teh eta. Demi Allah mah kasep. Siang mun eta nyebut goreng buta panas ya. Oke, bisa. Lihat hasilnya untuk ini untuk Guys, tempodan lo kieu, guys. latihan soal ini ya sampai A-nya terakhir. Oke, ada pertanyaan? Anjing si Lucky anjing. Teu hayang najis Ada cuy. yang ini juga ya. Jadi videonya terkadang ada yang itu kayak pras kamu itu kamu pras. Mana pras ya? Jadi tidak diaktifkan videonya tapi dibikin foto di screenshot terus ganti latar. Bagus juga sih idenya. Tapi dosen tahu ya. Indah banget. Kayak ada tapi tidak ada ternyata. Ya di UPI udah kopi ya. Udah mau bisa monyet nih akan Kan pas bajunya ganti terus saya mukanya ganti. Harusnya tiap hari kamu foto gitu. Terus
ya pada saat itu ya, jadi kelihatan, jadi jangan ini ngajarin salah ini fotonya, jadi tiap hari saya kamu hari ini pakai berapa dengan penampilan yang Goreng foto sih. dulu baru ganti dulu latarnya kayak gitu loh, tiap kali zoom jangan berubah beda. Aduh, Terus bangun tidur juga dari Si Aisyah goblok lu emang kasar monyet. ya mungkin itu ya untuk Udah tuh menang apa anjing. ini getaran mekanik hari ini saya kira jelas ya, apa ada pertanyaan?